Kalian tahu nggak sih siapa pemegang rekor untuk penghancuran paling besar di dalam sequel Dragon Ball? Kalau di sequel Dragon Ball pertama atau Dragon Ball Origin kita semua udah tahu jawabannya. Pasti adalah Master Roshi. Di tahun 750 dia menghancurkan bulan. Awal era Dragon Ball Z, Piccolo juga sudah bisa dengan mudah menghancurkan bulan. Dan makin kesini power scale semakin dibuat gila-gilaan. Mulai bermunculan yang namanya Planet Buster, Solar System Buster, Galaxy Buster, sampai ke Universe Buster. Dan tahu gak sih kalian, ternyata ini masih berlanjut sampai ke tingkat multi-universe. Dalam sequel Dragon Ball Super, kita pernah melihat ada yang mampu melakukan penghapusan sebuah universe dalam sekejap. Siapa dia? Dia adalah sang Omni King, atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Zeno. Dia adalah pemegang rekor kehancuran sampai saat ini dengan sudah menghapus total 13 universe. Dia menghapus 6 dari 18 universe. Dan dia kembali menghapus 7 universe pada saat Tournament of Power. Ini hanya Zeno yang ada di timeline Son Goku ya, yang kenal sama Son Goku, yang cenderung menggunakan tangan kanan. Mungkin kalian belum tahu gimana sih gambaran atau bentuk dari sebuah universe dalam dunia Dragon Ball. Ini adalah gambaran atau ukuran suatu universe dalam Dragon Ball. Kalau kalian kurang jelas, kalian bisa pause aja dulu video ini. Dan dalam serial Dragon Ball, bola atau universe seperti ini ada 12. Dan Zeno bisa menghapus semuanya hanya dalam sekejap. Jadi kita di sini udah dapat gambaran ya seberapa hebat kemampuan dari Zeno yang dijuluki sebagai multi-universe buster. Buat sumber di sini gue pakai manga dan anime aja ya. Yang pertama, siapa sih Zeno ini? Kalau kalian pernah baca manga DBS, Zeno ini pertama kali dimunculkan di DBS manga chapter ke-13. Dan di animenya dia dimunculkan di episode ke-40. Ya, ini adalah Zeno. Ada yang bilang dia ini laki-laki ya, tapi kalau kita ngelihat konsep dari universe ya, dimana sebuah planet bahkan galaksi pun itu mempunyai aturan atau rules yang berbeda ya. Misalnya kita nggak akan nemuin yang namanya wanita di planet Namek. Terus kemunculan atau lahirnya Zeno ini gimana bang? Ya sampai sekarang gue belum nemu sumber yang pasti mengenai itu ya. Ada yang mengatakan Zeno ini lahir lebih dari 8 juta tahun yang lalu. Tapi kok malah jadinya si Beerus ini lebih tua daripada Zeno ya? Berarti ada pemimpin lain dong sebelum Zeno. Kita nggak tahu ya, karena gue juga belum dapat informasi pasti mengenai hal ini. Kalian yang punya informasi lebih lengkap bisa bantu tulis aja di bawah, oke? Jadi apakah dia ini entitas, god atau apalah gitu ya semacamnya yang kedudukannya paling tinggi di dalam dunia Dragon Ball? Iya. Jadi Zeno ini dijuluki sebagai King of All atau raja dari segalanya. Simpelnya gini, kalau di bumi kita tahu ada dewa bumi. Kalau kita ngomongin dunia akhirat atau other world ya, ada King Yema si raja akhirat. Terus ada keempat King Kai yang memegang bagian-bagian setiap galaksi dalam universe. Terus di fillernya juga ada Grand Kai. Di atasnya lagi ada beberapa Kaioshin. Lalu ada Grand Supreme Kai, dewa penghancur dan para angel. Lalu ada Grand Priest atau Daishinkan. Dan yang kekuasaannya paling tinggi melebihi itu semua adalah Zeno. Dia adalah King of All atau raja dari segalanya. Beerus aja nih ya, dipanggil sama Daishinkan, itu Moro nggak dipeduliin sama dia. Apalagi kalau dipanggil sama si Zeno. Ibaratnya tuh ya, itu keringet udah sampai pantat itu. Dan kita nggak tahu nanti ada hal gila apa lagi dimunculin di sequel Dragon Ball Super ya. Apakah nanti ada yang lebih kuat daripada Zeno atau gimana ya, kita nggak tahu. Jadi Zeno ini adalah raja dari segalanya ya. Sekuat apa sih bang Zeno ini? Sayangnya Zeno ini nggak bisa bela diri atau berantem sama sekali ya. Zeno bukan tipe petarung. Kita nggak pernah lihat ada scene Zeno baku hantam atau berantem dengan siapapun. Bahkan Zeno ini nggak bisa lihat kecepatan Dipso yang ada di Tournament of Power. Buat ngelihatnya aja tuh dia mesti pakai bantuan alat ya. Tapi yang jelas dia ini memiliki kemampuan yang luar biasa ya. Kemampuan ya, di sini gua nggak ngomongin power level, gua nggak ngomongin God Ki ya. Di sini gue bilangnya kemampuan atau lebih ke teknik ya. Salah satu tekniknya adalah Erase. Teknik ini yang digunakan untuk mencetak rekor pemusnahan terbesar dalam serial Dragon Ball, yaitu 13 universe. Dan tidak ada pengecualian untuk teknik ini ya. Mau dia abadi, mau gimana pun Zeno tetap bisa menghapusnya. Tapi menurut gue ya, yang bikin berbahaya itu bukan kemampuannya, tapi sifatnya. Iya betul, sifatnya. Sifat dia ini bertolak belakang dengan kedudukannya ya. Zeno ini childish, bisa dibilang sifatnya masih seperti anak-anak, masih suka main-main dan polos banget.
Ya kalau raja kan dia biasanya berwibawa, tegas ya. Kalau ini kebalikannya, Zeno ini masih seperti anak-anak. Jadi kalau dia lagi bad mood, ngambek atau marah ya dia nggak akan mikir panjang untuk ngancurin semua beserta universe-nya. Zeno ini sampai saat ini yang kita lihat perannya adalah hanya sebagai destroyer atau hanya menghancurkan. Belum ada scene yang memperlihatkan Zeno ini menciptakan. Ya ini gue ngomongin di canon ya, kalau di luar canon ya di luar konsep lagi. Dan banyak banget teori yang bilang kalau Zeno ini adalah penghancurnya dan si Zalama ini yang menciptakannya. Ya jadi Zalama kebalikan dari Zeno, sama seperti Hakaisin dan juga Kaioshin. Ya, tapi kita nggak tahu ya, itu hanya teori dari para fans aja. Tapi yang jadi pertanyaan ini banyak banget yang mempertanyakan ya, kenapa si Zeno ini masih butuh 2 orang pengawal? Zeno yang bisa dibilang kemampuannya di atas segalanya itu ternyata masih membutuhkan 2 pengawal. Belum ada jawaban yang pasti ya mengenai ini, jadi gue juga belum bisa berargumen banyak ya. Gue memberikan sedikit pendapat gue aja ya. Yang pertama mungkin formalitas aja ya, kayak biasa seorang raja pasti ada pengawalnya. Atau mungkin kita lebih takut kalau Zeno ini di brainwash atau dicuci otaknya ya. Kayak kedekatan Son Goku aja itu udah bisa jadi pengaruh buat Zeno ya. Ya mengenai ini gue pengen dengar opini kalian ya. Kenapa Zeno ini butuh pengawal ya, tulis aja di bawah. Dan di sini gue udah ngadain vote ya beberapa hari yang lalu ya. Di sini gue menanyakan pendapat kalian ya. Apa sih yang Zeno hancurkan atau musnahkan dalam ending Zamasu Arc? Apakah timeline? Apakah universe? Dan ternyata sebagian besar dari kalian menjawab universe. Ya kalau kalian punya opini sendiri silahkan tulis aja di bawah ya. Tambahin beserta alasannya. Ya ini hanya masalah sudut pandang aja sih ya. Intinya Zeno ini menghapus apapun dari keberadaan. Ada yang bilang Zeno ini hanya menghapus universe milik Trunks saja, yaitu universe ke-7. Tapi banyak juga yang mengatakan bahwa Zeno menghapus semuanya. Ke-12 universe, para Angel, Daishinkan, dan juga termasuk para Guardian. Tapi di anime episode ke-77, gue masih bisa lihat ada 4 pengawal Zeno. Dan masing-masing Zeno punya 2 pengawal. Tapi kita nggak tahu apakah ini pengawal yang baru diciptakan atau yang lama. Untuk di manga kalian bisa cek sendiri ya, Guardiannya ada berapa setelah Zamasu Arc. Sequel Dragon Ball manga dan anime konsepnya emang beda. Ya kalau di manga kita pasti akan lebih banyak diperlihatkan mengenai timeline. Tapi kalau di animenya itu akan lebih banyak memperlihatkan tentang universe. By the way mengenai hal ini akan kita bahas di next video aja ya mungkin. Oke untuk saat ini hanya itu aja mungkin informasi yang bisa gue kasih mengenai Zeno. Bagi kalian yang punya informasi lebih mengenai hal ini ya silahkan tulis aja di bawah. Dan jangan lupa like dan subscribe kalau emang kalian suka video ini. See you next video.